Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview suatu produk ya. Bagus atau tidaknya suatu produk itu dilihat dari spesifikasinya atau parameternya ya. Kadang-kadang orang banyak WhatsApp ke saya. Pak, merek ini bagus nggak? Apa perbedaannya dengan merek juragan lampu? Apa ini, apa itu? Ya, kadang-kadang orang berpegangan pada merek. Memang merek itu bisa dibilang bagus, tetapi spesifikasi belum tentu bagus. Ya, apalagi zaman sekarang adalah zamannya influencer atau zamannya di endorse ya segala macam. Jadi barang jelek pun bisa dibilang bagus. Yang penting satu, mau keluar duit untuk iklan, ya membayar itu influencer lah atau endorse lah, inilah segala macam ya. Jadi Anda kadang-kadang bisa mendapatkan barang yang zong, tetapi karena di endorse, karena diangkat-angkat jadi bisa bagus ya, padahal barangnya jelek. Nah, di depan Anda ini adalah ada produk juragan lampu ya. Tipenya adalah H4JL45, seperti ini barangnya ya. Ini merupakan produk unggulan kita ya. Karena produk ini bagus baru kita mau jual. Kalau produk ini tidak bagus, kita tidak mau jual ya. Nah, di depan Anda ini ada satu produk ya. Saya dikirimkan sampel ya untuk coba Anda jual deh. Anda jual itu maksudnya saya si Jungki jual deh produk ini. Memang produk ini terlihat mewah ya. Terlihat mewah kenapa? Karena ini mengkilap kromnya ya, mengkilap. Tetapi saya melihat sekilas bohlam ini bohlam tidak baik, ya, tidak baik. Kenapa? Saya tukang lampu, saya bermain lampu sudah 15 tahun, 16 tahun, ya. Sama seperti Anda mungkin ketemu orang yang ngerti main burung, misalnya burung kicau, lihat murai. Oh, murai ini pasti bisa juara nih. Atau Anda pemain ikan koi atau ikan apapun itu, wah ini ikan koinya bagus nih, limited edition atau apa, bodinya, warnanya. Ya, untuk yang mengerti di bidangnya pasti melihat sekilas bisa. Sama seperti pemain jam mewah misalnya Rolex atau Patek Philippe atau EPI atau apapun, lihat sekilas, wah ini palsu, wah ini asli, itu bisa karena sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, saya berpengalaman di bidang lampu. Saya melihat sekilas ini tidak baik, ya. Kenapa saya bilang tidak baik? Satu, ya, untuk mobil merek Jepang di Indonesia itu butuh pendinginan, ya. Butuh headlampnya karena menggunakan karet, jadi dia butuh pendinginan. Nah, contohnya nih, LED ini terdapat heatsink. Heatsink ini sebagai pendingin. Kipas angin berputar, angin bisa meniup heatsink, jadi angin bisa bersirkulasi. Nah, sedangkan LED seperti ini tidak memakai heatsink. Bagaimana untuk sirkulasinya? Kipas angin sih bisa berputar dengan kencang, tetapi sirkulasinya tidak baik. Ya, kenapa? Nah, saya jabarkan. Anda tahu dong mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet, ya, menggunakan karet sebagai tutup headlamp. Nah, ya, ini adalah reflektor H4 mobil Anda. Ya, reflektor H4 mobil Anda. Reflektor H4 mobil Anda ini dipasang halogen H4 Anda dipasang di reflektor kan diklipkan dulu, pasang karet. Ya kan seperti ini nih kalau ini nih. Kalau halogen ya. Nah, ini karet. Nah, di sini Anda colok soket H4 ya kan. Anda cabut soketnya, Anda cabut karetnya, Anda lepas halogennya. Nah, kalau memasang lampu LED, bagaimana caranya? Nah, ini lepas dulu ya. Sudah dilepas, sudah diklipkan, pasang karetnya. Ya, karet sudah dipasang dengan benar, baru LED-nya masuk. Nah, LED ini terdapat pendinginan, bisa terjadi pendinginan. Kenapa? Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heatsink, bisa bersirkulasi. Ya, jadi kipas angin mutar dengan kencang, angin ditiup, dia bisa keluar dari celah-celah heatsink ini untuk bersirkulasi. Ya, nah inilah yang bagus. Ya, inilah yang bagus. Nah, permasalahannya adalah LED ini nih, kita lihat. Kita lepas dulu. Ya, kita sudah lepas, kita klipkan, kita pasang karetnya. Nah, karet sudah dipasang, ini dipasang masuk. Apakah LED ini bisa terjadi pendinginan? Tidak akan.
Kenapa? Karena kipas angin berputar. Angin mau keluar kemana? Ya, angin mau keluar kemana? Nih, saya kasih lihat lagi. Angin mau keluar kemana? Angin mau keluar dari sini. Bagaimana bisa keluar? Orang dia tertutup kok oleh karet. Ininya tertutup. Jadi artinya apa? LED ini tidak bisa ada pendinginan. Ya, kalau LED yang tidak ada pendinginan artinya satu, LED tersebut akan cepat rusak. LED tersebut panas, overheat, LED tersebut ngedrop. Ya, banyak masalah intinya seperti itu. Nah, Anda sebagai pembeli harus paham. Banyak Anda sebagai pembeli tidak paham. Nah, saya mengajari Anda di konten ini supaya Anda paham. LED yang bagus itu harus syarat pendinginannya terpenuhi. Nah, harus ada heatsink. Kenapa? Karena mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet sebagai tutup headlamp. Ya, jadi LED ini tidak cocok untuk dibeli atau saya pasarkan atau saya jual untuk Anda customer di Indonesia. Kenapa? Karena menggunakan karet, ya. Seperti itu. Oke, ini part 1. Kita akan lanjut ke part 2 ya. Oke, part 2 mengenai lampu LED yang bagus itu bagaimana? Nah, akan kita bahas ya. Nah, sekarang adalah mengenai cara pasang. Selalu saya bilang lampu LED yang bagus itu harus bisa adjustable. Betul, harus bisa adjustable. Nah, LED ini bisa adjustable, tetapi adjustable-nya berhenti di mana? Tidak ada berhentinya. Ya. Memang LED ini bisa disetting jam 11, 11.30, jam 12. Tetapi bagusnya di mana? Anda tahu tidak? Tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki titik mentok. Kalau ini kita kesinikan, LED-nya terlepas, bisa terbuka. Nah, kalau kita pasang ke sini, lebih begini, nah ini bisa terbuka di sini, lepas. Jadi LED ini tidak ada titik mentoknya. Tidak ada titik mentoknya untuk Anda, orang awam, nggak paham, tentu akan hasilnya tidak baik. Kenapa? Karena ini LED tidak tahu titik mentoknya di jam 12, jam 11, 11.30 atau 11.45. Ya, jadi ini LED tidak ada titik mentok. Nah, selain itu LED ini tidak bisa dikalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah bagian payungnya. Ya, payungnya ini merupakan fix. Jadi payungnya ini fix merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya. Fix ini. Tidak bisa disetting, tidak bisa dipapas, tidak bisa ditekuk, tidak bisa dibentuk, ya. Nah, LED yang bagus itu harus bisa diputar, adjustable, betul. Tetapi saya sendiri menjual LED yang adjustable, banyak orang yang sudah beli, dia nggak paham apa yang di adjustable. Nah, selalu saya bilang, udah putar mentok aja. Kenapa? Karena kita men-setting mentoknya itu sebagai Anda memudahkan untuk pemasangan. Kenapa? Karena tiap-tiap mobil titik mentoknya berbeda saya settingnya. Ya, nah ini LED ada titik mentoknya. Nah kalau ini ke sini, tek dia terbuka. Nah ini dipasang, ini di sini mentok, plek mentok. Jadi saya paling gampang untuk kasih tahu, Pak mobil Avanza Anda udah mentokin aja, paling gampang. Kenapa? Karena saya sudah men-setting. Apa yang disetting? Ininya, payungnya. Nah payungnya ini bisa dibuka, bisa dilepas. Ini terdapat baut, kita bisa lepas. Nah, ini dilepas, inilah kunci utamanya. Kenapa perlu ini? Karena lampu halogen H4 itu terdapat payung. Nah, payungnya ini kita bisa papas, kita bisa tekuk, disesuaikan dengan pola reflektor. Apa itu pola reflektor? Nah, ini. Ya, ini ada pola reflektor. Ya, tiap-tiap mobil memiliki pola dan bukaan sudut. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, kunci utama penting supaya tidak silau napak di jalan itu adalah di payung supaya cut off-nya sempurna. Nah, ini terdapat lampu halogen H4. Kita akan demokan ya. Ini lampu halogen H4 kita demokan, kita pasang. Ya. Anda lihat di sini. Ini terdapat pola ya, pola. Nah, sinar yang padat ini di bagian atas tidak melebihi garis pola, ya, tidak melebihi garis pola, ya. Anda lihat, bagian atas terisi penuh dengan cahaya, bagian bawah kosong dan tidak melebihi pola. Ini pola sebelah sini dan ini pola sebelah sini, ya. Anda lihat dengan jelas dan paham, ya. Harus tidak boleh melebihi pola untuk lampu dekat. Kenapa? Karena yang bagian bawah pola itu untuk lampu jauh. Nah, sekarang kita demokan LED ini. Ya, kita pasang nih LED ini. Kita kasih lihat apakah dia melebihi pola.
Nah, sebelum kita nyalakan, Anda bingung nggak LED ini diputar kemana? Begini, 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 atau begini, 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 begini. Gimana caranya yang benar? Ya, mungkin kalau Anda hebat, Anda bisa men-setting sendiri. Tetapi banyak orang Indonesia kan nggak paham. Ya, bahkan banyak bengkel pun yang nggak paham. Jadi ini disetting gimana? Begini, 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 begini. Nggak ada titik mentoknya. Jadi Anda bingung nih. Ya, nah kita kasih lihat hasil outputnya. Nah, ini berlebih nih. Ini lihat nih, ya. Ini kita pasin di sini. Nah, ini kita pasin, ini berlebih. Terlihat ya. Kalau ini kita mau pasin di sini, yang sebelah situ berlebih. Jadi kesimpulannya apa? LED seperti ini, ya, akan menyilaukan lawan arah. Kenapa? Karena melebihi garis pola reflektor. Ya, melebihi garis pola. Jadi LED tersebut bagus atau tidak? Ya Anda bisa menilai sendiri. Ya, nah kita buktikan LED ini. Ya, makanya kita jual barang, ya, nggak asal jualan. Saya paham benar mana yang bagus, mana yang tidak, gitu ya. Nah, kita kasih lihat LED ini. Apakah LED ini melebihi pola? Tidak. Anda lihat nih, tuh garisnya jatuhnya tepat banget. Nah, kita kalibrasi, kita setting. Nah, kita puter. Nah, ini salah kalau masang begini. Kalau masang begini salah. Nah, kita pasang begini di titik mentok yang sudah kita setting. Jadi buat Anda paling gampang, lihat aja polanya. Ini sempurna bro, LED begini. Sangat sempurna. Kenapa saya bilang sangat sempurna? Ya, itu tidak melebihi garis pola. Jadi LED ini cut off-nya akan sempurna sama seperti halogen. Ya. Jadi buat Anda ya yang mau beli, kadang-kadang orang bertanya kepada saya, "Bro, jualan lu mahal banget, bro. Gila lu jualan mau untung, mau cepat kaya lu ya." Katanya begitu saya dibilang. Saya tidak mau cepat kaya. Saya menjual barang yang sesuai dengan kualitas. Apa itu sesuai dengan kualitas? Sesuai dengan spesifikasi. Gitu ya. LED ini kita desain sedemikian rupa supaya sempurna. Nah, ini adalah sampel yang dikasih oleh pedagang atau oleh importir, kita suruh jual, bro. Ya, kita buktikan begitu aja, udah hasilnya sudah kalah jauh ya. Ini part 2. Nah, kita bisa bilang lagi ya, spek selanjutnya adalah, jadi ada harga, ada spesifikasi, ada kualitas. Nah, Anda lebih baik membeli LED yang begini, menggunakan balas eksternal, atau Anda beli LED yang lebih ringkes. Ya, ini adalah halogen H4 mobil Anda, tinggal colok soket. Ya. Nah, ini adalah LED H4 tinggal colok soket. Lebih ringkes toh. Ini terdapat balas. Balas ini Anda harus ikat, Anda harus kabel tis segala macam. Lebih repot. Ya. Memang ini tinggal colok juga, tetapi kalau yang ada balas begini lebih repot. Satu. Kedua, teknologi pembuatannya nih itu teknologi lama, jadul. Kenapa nggak dia balasnya di dalam saja inside? Jadi lebih teknologi pembuatannya ini maksudnya lebih canggih lah dibandingkan yang eksternal seperti ini. Gitu ya. Makanya ada harga, ada kualitas. Dirajut oleh nilon, iya. Nah, ini juga dirajut oleh nilon, tetapi ini adalah balasnya eksternal, ya. Lebih bagus internal. Kenapa? Di dunia ini zaman sekarang sudah zaman nanoteknologi, ya. Nano coating lah, apa nano. Jadi nano itu lebih kecil dari mikro. Artinya apa? Ya komponennya kecil-kecil bisa ditanam di dalam. Kalau ini teknologi pembuatannya masih jadul, ya. Komponennya gede-gede, makanya dipasang di luar eksternal, ya. Jadi spesifikasi itu penting, menentukan harga. Jadi bukannya berdasarkan merek, ya. Merek mah bisa aja kita kasih merek apapun, ya. Tetapi spesifikasinya bagus atau tidak. Nah, kita bahas lebih penting lagi soal posisi chip ini menentukan, ya. Posisi chip lampu dekat dengan lampu jauh ini menentukan untuk dia punya lebih fokus atau tidak, ya. Lampu dekat tadi kita sudah tunjukkan bahwa harus sesuai dengan pola cut off. Nah, bagaimana dengan lampu jauh? Lampu jauh lebih bagus adalah menyebar atau ke atas, lebih nyebar gitu ya. Nah, ini menentukan posisi chip. Nah, ini Anda lihat posisi lampu dekat, chip lampu dekat dengan lampu jauh ini sejajar. Lurus ya.
Nah, sedangkan tipe ini lampu dekat chipnya lebih naik dibandingkan lampu jauh lebih turun. Ya, ini telepon. Saya sudah banyak mempelajari titik fokus ya. Jadi bagusnya bagaimana adalah bagusnya yang straight, lurus ya. Makanya ini versinya lurus. Ya. Nah, sedangkan ini adalah naik turun. Nah, naik turun ini ada perbedaan fokus. Nah, sekarang kita bahas mengenai watt ya. Banyak pedagang wattnya digede-gedein. Kenapa sih maunya digede-gedein? Dia tidak mau menyebut real ya. Kenapa? Karena kalau Anda bilang wattnya kecil, itu nggak laku. Kalau Anda bilang wattnya besar, tentu Anda tertarik untuk beli. Nah, makanya ini dijadikan modus oleh banyak pedagang, bilang aja wattnya gede. Padahal realnya tidak. Nah, mengenai masalah watt, Anda harus ukur menggunakan alat yang namanya adalah wattmeter. Ya, harus diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Kalau Anda mau mengukur tekanan darah ya, Anda namanya alat tensi darah ya. Kalau mau mengukur power ya menggunakan wattmeter. Nah, selain itu wattnya besar dan dia harus tahan. Maksudnya tahan ini tidak boleh ngedrop. Jadi tidak boleh turun. Kenapa sih wattnya awal besar kemudian bisa turun? Satu, kemungkinan ya untuk mengakali Anda sebagai pembeli. Kedua, memang dia didesain tidak bisa untuk manteng. Ya, ketiga mungkin karena kepanasan dia turun wattnya. Makanya tadi saya sudah bilang, ini LED cocok atau tidak untuk mobil di Indonesia karena ya Anda harus lihat pendinginannya dia cocok tidak. Kalau tidak ada pendinginan artinya LED ini bakal panas dan dia bakal ngedrop wattnya, turun terus wattnya. Gitu ya. Jadi Anda harus baca berapa real wattnya. Tetapi tidak boleh ngedrop. Makanya syarat bola bagus adalah 1 watt dan luxnya harus real. Kedua, dia tidak boleh ngedrop. Karena banyak di pasaran LED wattnya 65, 75, 100 atau berapapun itu kebanyakan ngedrop. Dan wattnya itu tidak diskriminasikan secara sesungguhnya. Misalnya lampu dekatnya 60 watt, lampu jauhnya 60 watt. Jadi dia bilang bahwa lampu ini 120 watt. Itu kan bermain curang. Ya. Memang LED ini wattnya besar, 65. Tetapi LED ini ngedrop. Ya, kita harus menguji ngedrop atau tidak. Bagaimana caranya? Ya, kita tutup kipasnya. Kita coba stress test namanya. Kalau stress test di manusia apa sih namanya? Anda treadmill. Terus jantung Anda dikasih itu kabel-kabel direkam EKG. Nah, Anda stress test. Anda suruh lari, suruh treadmill, nanti direkam EKG, dilihat grafiknya ya. Nanti dokter baca, wah ini jantungnya iramanya ada penyumbatan ini itu segala macam. Ya, itu namanya stress test kalau di kesehatan manusia. Nah, kalau di LED stress test itu namanya ya ini kipasnya Anda tutup aja, Anda nyalakan. Bikin dia sepanas mungkin. Turun atau tidak wattnya? Kalau wattnya turun artinya LED tersebut ngedrop. Ya. Nah, kita coba di meja ini tanpa ditutup kipasnya kalau dia udah ngedrop, artinya di mobil pun akan ngedrop. Kenapa? Karena di sini ini suhu ruangan. Suhu ruangan kalau dalam dulu praktek fisika atau kimia ini adalah suhu ruangan. Ya 27 derajat, tapi sekarang kan Jakarta musim kemarau mungkin saat ini 35 ada kali ya. Saya aja panas banget. Nah, taruhlah suhu ruangan ini 33 lah. Mungkin 33 ya, terus saya nggak tahu, pokoknya intinya suhu ruangan. Di suhu ruangan aja dinyalakan sebentar, dia udah turun wattnya. Bagaimana di ruangan mesin? Karena ruangan mesin Anda sudah pasti panas. Ya, ruangan mesin panas 90 derajat, mungkin ada 80 derajat, sedangkan LED ini butuh pendinginan. Jadi yang ditiup, dia ada kipas angin, jadi yang ditiupkan angin panas. Jadi LED makin panas. Nah, makanya bisa menyebabkan ngedrop. Ya, jadi penting untuk Anda belilah LED yang watt dan luxnya real dan dia tidak ngedrop. Karena banyak pedagang yang selalu menuliskan watt yang besar-besar dengan harga murah. Nah, tentu Anda beli ya. Nah, Anda juga jangan percaya dengan testimoni yang bagus-bagus di online shop. Kenapa? Ini di Facebook saya terdapat
grup fake order Tokopedia, Shopee, Lazada atau TikTok. Di sini ada orang nih, saya jangan disudutkan ini orangnya. Saya mau FO. FO itu artinya singkatan dari fake order toko baru saya. Apa ada yang amanah dan terpercaya? Maaf baru gabung. Kita lihat komentarnya. Jadi zaman sekarang testimoni di Shopee bintang 5, testimoni di Lazada, aduh bejibun. Tuh, ya. Semua bisa fake order. Jadi Anda jadi order palsu dibayar 5.000 atau 10.000, terus Anda kasih bintang 5. Ya, jadi orderannya kelihatan banyak. Jadi supaya Anda tertarik, wah, barangnya bagus ya. Ternyata semua itu song. Ya, semua itu adalah tipu-tipu. Jadi untuk Anda calon pembeli ya, siapkanlah budget Anda. Kalau Anda mau barang bagus, nggak ada yang murah. Ya, Anda mau barang bagus, nggak ada yang murah. Ya, satu itu kunci utamanya. Sama seperti kita makan lah, kita mau makan steak yang enak, mana ada sih harganya 20.000, 30.000, ya. Ada harga, ada kualitas. Ya, belilah di seller yang terpercaya dan mengerti. Jangan jawabannya, oke Kak, bawa aja ke bengkel Kak, sesuai deskripsi ya Kak. Ya, banyak loh seperti itu. Saya sendiri mengalami, saya mau beli barang, saya chat. Jawabannya udah kayak robot. Seperti sesuai deskripsi Kak. Ya, nanti kalau nggak ngerti bawa aja ke bengkel Kak, pasang. Nah, Anda beli di saya akan pandu pemasangan supaya Anda bisa terpasang dengan baik dan benar. Ya, ini review saya mengenai apa sih bedanya. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, lu jual mahal banget, sedangkan toko-toko sebelah murah. Ya, monggo nggak masalah ya, karena kita juga tetap bertahan ya dengan harga segitu karena memang modalnya tinggi ya. Kalau Anda berminat dengan produk saya, Anda bisa order di 0898 269 3838. Silakan WhatsApp ke saya, nanti kita akan berikan linknya Tokopedia, Shopee, Lazada, atau kalau apapun itu Anda mau order di online shop. Kalau Anda mau order transfer BCA juga boleh. Nah, ini satu orderan masuk ya. Barusan ditransfer ke saya untuk Grand Max ya. Ditransfer ke melalui BNI ya. Jadi Anda mau order melalui saya di transfer BCA oke, atau Anda order di marketplace juga oke. Oke, ya, terima kasih.